Pak Yai mau nanya masalah sholat Jumat di sini itu untuk yang menjadi khotib itu bergantian dengan siswa. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama, apakah ada syarat khusus untuk menjadi khotib? Kemudian seandainya ada satu rukun khutbah yang ketinggalan nggak dibaca gitu, itu bagaimana hukum sholat Jumatnya? Kemudian yang ketiga, ada masjid di Jakarta Selatan itu setelah setiap sholat Jumat langsung qomat nih, jadi i'adah zuhur. Nah, apa alasannya? mohon penjelasannya gimana untuk i'adah zuhur itu? Pertama, sebetulnya kalau ini di sini peserta sholatnya itu masyarakat ada enggak? Kalau tidak ada itu dalam mazhab Syafi'i sebetulnya tidak sah, karena syaratnya harus mustautin. Nah, jadi bisanya harus intikal mazhab ke mazhab Hanafi. Ya, saya kalau ngimami di BIN itu kan di lantai 4 itu jenderal semua kan, jenderal semua di BIN Kalibata itu. Nah, itu hanya berapa saya hitung itu 28 orang. 28 orang itu karena masih diganggang itu harus intikal mazhab, sama dengan ini. Kalau mazhab Syafi'i tidak terpenuhi karena syaratnya kalau mazhab Syafi'i harus 40 orang yang mustautin. Mustautin itu adalah orang yang ber-KTP di sini, ya, KTP di sini, tetangga-tangga ini harus. Kalau di sini kan kalau libur hari Jumat, hari libur tanggal merah kan nggak ada Jumatan di sini. Nah, sama, saya kan imamnya juga khotib di Bagi UB sana. Itu kan karyawan semuanya. Di Geraha Inti Fauzi, kemudian di mana lagi itu ya saya niati dengan pindah mazhab ke mazhab Hanafi. Kalau enggak ya berarti tidak terpenuhi sebetulnya. Ya, tidak terpenuhi. Karena dalam mazhab Syafi'i itu harus 40 orang yang akilan balighan harus mustautina. Nah, udah. Satu. Yang kedua, sebetulnya orang yang jadi khotib itu ya siapa saja boleh. Yang penting sudah minimal adalah sudah mumayyiz. Kalau anak-anak ya sudah balik semuanya. Yang penting rukun-rukunnya terpenuhi, yaitu pertama hamdalah, kemudian sholawat, wasiat ittaqullah, kemudian baca ayat, terus kemudian rakaat kedua khutbah kedua hamdalah, sholawat, wasiat ittaqullah, kemudian doa untuk muslimin muslimat. Nah, kalau itu terpenuhi, ya berarti sudah sah. Nah, kalau utamanya itu memang kalau tata urutan itu kan pertama yang berat jadi sebenarnya imam dan khotib itu sebenarnya sunnahnya satu, karena hadisnya itu wal imamu yaktubu, karena yang khotib yang imam itu yang sekaligus khotib. Nah, untuk jadi imam itu yang utama adalah pertama afqahuhum, orang yang paling alim yang utama, kemudian aqra'uhum, orang yang paling banyak hafalannya, bacaannya lebih baik. Kemudian baru hal-hal yang lain, lebih dulu Islamnya, berarti ya lebih tua lah kira-kira kalau sekarang. Kecuali kalau mu'alaf lah. Kemudian ya terus itu yang sampai yang paling disukai oleh makmum kira-kira, kemudian sampai yang suaranya lebih bagus dan seterusnya. Kita tahu. Bagaimana kalau ada khotib salah satu rukunnya tidak terpenuhi? Diingatkan kalau tahu. Kalau nggak diingatkan, maka nanti sholat Jumatnya adalah i'adah, sholat zuhur, i'adah sholat. Nah, kemudian bagaimana kasus yang di daerah ada masjid yang setiap Jumatan mesti sholat i'adah, sholat zuhur? Itu karena biasanya berpandangan di sekitarnya itu ada masjid, khawatir kedahuluan. Karena di Fathul Mu'in itu kalau dalam satu qaryah ada 2 masjid, maka masjid yang kedahuluan takbiratul ihramnya itu
maka dianggap tidak sah. Maka berarti harus ada sholat zuhur. Nah, di Jakarta ini kan berdekatan banyak masjid, ya. Berdekatan itu banyak masjid. Nah, makanya biasanya seperti itu. Kalau di Fathul Mu'in itu kayak gitu. Makanya kemudian pendapatnya Imam Nawawi disunahkan orang itu untuk ada sholat zuhur. Kalau di Depok itu ada di Lewinanggung Masjid Al Makmur juga gitu. Karena dekatnya itu ada masjid-masjid juga. Ini daerahnya ini. Ada At-Taqwa, ada Itihad, ada satunya mana? Terus ada satu lagi yang apa namanya? Al-Wahyu, 3 itu ngumpul. Keluarganya ini semua. Terus kan tadi katanya diingatkan ya agar sholat Jumatnya sah itu kan. Ya. Nah, itu diingatkannya setelah selesai apa pas? Ya proses itu ketika ada ya. Pas di khutbah diingatkan tidak apa-apa, diingatkan. Jadi diingatkan, ditulis boleh atau maju untuk mengingatkan. Enggak apa-apa diingatkan. Dia ulang lagi akhirnya pakai. Kalau enggak harus diulangi dari awal. Yang kurang itu apanya? Yang kurang wasiat itakullahnya. Atau yang kurang adalah sholawatnya, maka ya harus. Nah kalau itu belum sampai selesai, ya berarti nanti sholat setelah sholat Jumat yang ada sholat. Berarti ketika ada intervensi begitu, berarti keep dulu ya, berhenti dulu. Boleh. Saya mengingatkan kamu kurang. Boleh. Ulang dari selawat. Cara seperti nggak masalah. Nggak apa-apa. Begini. Al-insat ilal Jumat itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. 3 mazhab yang lain yang wajib. Itu kan ada 2 hadis yang kontradiktif. Yang satu hadisnya biasa dibaca itu idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad lagaw sawan lagaw fala jumu'atala ansitu wasma'u asmi Rasulullah itu tambah. Nah, yang satu hadis bahwa ketika Nabi khutbah tiba-tiba ada orang Badui datang ke depan, tanya, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Nah, gitu kan. Pertama dibiarkan, kemudian tanya lagi, "Mata as-sa'ah ya Rasulullah?" Terjadi dialog, Nabi tanya jawab balik, "Ma'adat talahat." Kamu tanya kiamat itu persiapanmu apa? Nah, gitu. Terus dijawab bahwa saya memang tidak bawa banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah, tapi walakin uhibbullah wa rasulah. Ini dalilnya Maulid ini, dalilnya Maulid ini. Makanya benar Nabi Daud, anta ma'aman ahbabta. Jadi makanya dalam mazhab Syafi'i al-insat ilal khutbah itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ada anak ramai berisik tidak apa-apa diingatkan kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain itu bisa ilgha. Oke, karena waktunya sudah habis. Ada lagi satu lagi dalam Pak, silakan. Masalah atau ada lagi ibu, monggo silakan. Pak Yasin dulu silakan. Tanggung. Tanggung. Belum beres, Pak. Silakan Pak Yasin. Masalah ada jadi kalau nggak Ada itu nggak masalah ya. Misalnya kan dekat masjid sini ya. Kalau nggak ada itu nggak masalah. Ya kita ini kalau di masjid sini sebetulnya masjid sini meskipun mesti harus ada sebetulnya. Karena apa? Ya karena tidak memenuhi syarat untuk Jumatan. Kan tidak mustautin. Iya kan? Jadi intikal dulu ya. Jadi harus intikal ke mazhab Hanafi. Kalau intikal ke mazhab Hanafi, maka tidak perlu iadah. Kan coba nanti di bab salat Jumat nanti syaratnya itu adalah harus 40 orang yang lokal live lagi. mukallaf, akilan balighan, mustautinan. Mustautin itu artinya apa? Mustautin itu orang yang ber-KTP di sini. Artinya paling tidak orang kampung itu ada orang kampung 40 yang ikut Jumatan di sini. Kalau tidak ada orang kampung yang sholat di sini, ya berarti ini ada zona sekolah yang anak baru itu. contohnya kayak di
apa namanya di Depok itu mana? Kotur Nada. Kotur Nada itu santrinya ada 1000 lebih. Tapi tidak ngadakan sendiri karena tidak sah santri ngadakan sendiri. Dia kan jumatannya ke Masjid Salafiyah luar. Di pesantren saya kalau ngadakan sendiri, orang anaknya juga banyak, mestinya cukup kalau. Tapi tidak boleh ngadakan sendiri. Anak-anak harus jumatan di masyarakat. Karena apa? Karena anak santri itu wajib jumatan tapi tidak wajib mendirikan jumat. Jadi orang mukim itu wajib jumatan tapi tidak wajib mendirikan, tidak bisa mendirikan jumat. Santri walaupun 10.000, ya. Tapi kalau apa namanya tidak mustautin, maka ya nggak bisa. Nah gitu. Itu kecuali kalau kita pindah ke madhab. Ya sama terus yang di perumahan-perumahan, di perkantoran-perkantoran sama kalau dalam madhab Syafi'i. Berarti kalau kita tinggal mazhab kan nggak kalau salah dong. Nah, Dan itu boleh. boleh. Nah, itu sih itu maksudnya. Loh, seperti yang saya katakan tadi, saya kalau ngimami di Bang Yube umpamanya, atau Graim di Fauzi, atau di mana ini Bin umpamanya, itu apa yang model gedung-gedung yang itu, ya harus intikal mazhab. Kalau tidak intikal mazhab ya tidak bisa.